Selamat pagi hadirin dan dewan juri yang terhormat. Di masa perkembangan zaman yang ada sekarang, permainan online yang sedang maraknya menjadi sebuah bidang baru yang sangat diminati dan memikat antusias yang sangat besar oleh orang-orang di seluruh wilayah negara ini. Kita tahu bahwasanya banyak sekali kaum muda dan milenial yang berlomba-lomba untuk menjadi ahli dalam bidang permainan online yang saat ini sedang marak-maraknya dan sangat diglorifikasikan oleh seluruh kaum muda yang ada di seluruh lapisan dunia. E-sport sendiri merupakan permainan jenis game yang dapat dikategorikan sebagai olahraga, yaitu olahraga elektronik. Dan pada mosi kita hari ini, di mana Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, di mana Olimpiade itu sendiri adalah ajang olahraga internasional yang mempertandingkan cabang olahraga yang diikuti oleh ribuan atlet secara internasional dari seluruh wilayah negara yang ada di dunia ini. Dan kita tahu mengapa kita sebagai tim pemerintah harus menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, karena kita tahu bahwasanya banyak sekali kaum muda yang cenderung berbondong-bondong terfokus pada e-sport, yang mana ini akan memicu dampak-dampak buruk terhadap bidang-bidang yang lain, dan ini akan membuat banyak kaum muda untuk terfokus pada satu bidang, yaitu e-sport saja, dan akan melupakan cabang olahraga yang lain yang sudah ada sejak dulu di Olimpiade internasional. Kami sebagai tim pemerintah akan membawakan argumen berupa justifikasi mengapa untuk menyesali ini dibenarkan, dan pembicara kedua dari tim kami akan memberikan argumen berupa praktikal benefit yang akan didapatkan apabila kita menyesali masuknya e-sport di cabang olahraga Olimpiade, dan pembicara ketiga dari tim kami akan memberikan kesimpulan serta memperkuat argumen dari tim pemerintah. Masuk ke dalam argumen saya, di mana mengapa hal ini dibenarkan untuk kita menyesali bahwasanya masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Karena yang pertama, kita perlu menyadari bahwasanya dampak buruk dari e-sport ini sangat banyak, terkhususnya adalah di bidang kesehatan. Mengapa e-sport sangat berpengaruh pada bidang kesehatan? Karena kita tahu bahwasanya untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, kita memerlukan yang namanya latihan yang rajin dan latihan yang terus-menerus. Otomatis apabila kita ingin menjadi ahli dalam bidang e-sport, kita perlu melakukan latihan-latihan untuk mengasah bakat kita dalam bidang tersebut. Dan dengan adanya latihan ini, maka dari itu kita akan sering cenderung menatap layar gadget terlalu lama. Inilah dewan juri yang terhormat yang perlu kita sadari bahwasannya dengan kita memandang layar gadget secara terus-menerus ini dapat memberikan dampak negatif kepada kesehatan, di mana kesehatan fisik akan rusak. Yang paling utama yang akan rusak adalah mata. Kita tahu bahwasanya mata adalah organ tubuh yang sangat penting untuk kehidupan kita, dan apabila kita terlalu lama untuk memandang layar gadget, berarti kita akan menimbulkan beberapa kerusakan untuk mata, terjadinya ketegangan mata dan membuat mata menjadi kering dan rusak, maupun adanya computer vision syndrome atau CVS, di mana ini dapat merusak penglihatan, membuat sakit kepala, sakit leher, dan membuat pandangan menjadi kabur karena terlalu banyak melihat layar gadget selama waktu yang lama. Dan dengan kecanduan dalam memainkan game online ini dapat membuat gangguan ketergantungan terhadap layar gadget atau yang disebut dengan screen dependency disorder, di mana hal ini akan mengganggu kesehatan fisik orang-orang yang bergelut dalam bidang e-sport. Kita tahu bahwasanya e-sport sendiri cenderung diikuti dan diminati oleh anak-anak muda, dan inilah yang dapat merusak generasi muda yang ada di seluruh lapisan negara di dunia ini. Karena dengan adanya kita terlalu menatap layar gadget terlalu lama, ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, dan kita sebagai pemerintah tidak menginginkan yang namanya generasi muda Indonesia terlalu bergantung kepada teknologi-teknologi dan malah memberikan dampak buruk untuk kehidupan kaum muda yang bergelut dalam bidang e-sport ini. Selanjutnya, mengapa ini dibenarkan untuk disesali? Karena yang pertama, dengan kita menyesali berarti kita menyadari bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan, dan dengan itu kita
tentu akan memberikan tindakan-tindakan untuk mengurangi hal-hal tersebut. Dan juga mengapa kita harus menyesal ini, karena supaya orang-orang khususnya kaum muda milenial tidak berbondong-bondong untuk beralih ke bidang e-sport dan meninggalkan cabang olahraga atletik yang memang dari dulu sudah ada. Dan kita sebagai pemerintah harusnya bisa meningkatkan dan mendukung dengan sangat cabang olahraga atletik yang sudah ada untuk membanggakan nama Indonesia tersendiri di cabang Olimpiade internasional. Dan apabila kita memasukkan e-sport di dalam Olimpiade, ini sama saja berarti memang kita membenarkan adanya e-sport ini, dan kita mendukung dengan sangat e-sport ini, dan kita mengesampingkan dampak-dampak buruk yang telah saya sampaikan sebelumnya. Karena Dewan Juri yang terhormat, kita perlu menyadari bahwa dampak-dampak buruk ini bukanlah dampak yang hanya jangka pendek yang hanya kita rasakan 1-2 hari saja, tapi ini dapat berpengaruh kepada seluruh generasi dan dapat berpengaruh hingga ke masa depan, untuk masa depan kita sebagai bangsa Indonesia terkhususnya. Dan maka dari itu, dengan adanya kita menyesali e-sport dalam Olimpiade, ini dapat memberikan beberapa dampak-dampak positif, di mana dengan kita menyesali berarti kita akan melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki atau mencegah agar harmful yang kami berikan, yang kita harus sadari ini dapat dicegah dan dapat diatasi sebelum hal ini menjadi kerusakan yang sangat fatal dan merusak masa depan dan juga generasi-generasi muda yang ada di dunia, terkhususnya di Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, apabila tim oposisi menyatakan bahwasannya dengan adanya e-sport ini bisa membanggakan nama Indonesia dan ini adalah suatu hal yang baru yang harus kita dukung, tapi Dewan Juri yang terhormat perlu disadari bahwasannya bidang olahraga elektronik ini sendiri, e-sport ini pun sudah memiliki wadahnya, tempatnya sendiri yang dilaksanakan oleh game-game yang ada itu sendiri. Jadi untuk membanggakan nama Indonesia tidak harus melalui Olimpiade internasional, bisa dilakukan dalam wadah mereka masing-masing dan mereka bisa berfokus pada hal itu saja, sehingga tidak disalahkan bahwasanya kita dapat menyesali e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah yakin dan percaya bahwasanya kami dengan sangat setuju menyesali masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sekian dan terima kasih.